Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurchana Sana Fahmi dan saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Alamatri Minerals Indonesia Tbk. Dalam video ini saya akan menganalisis menggunakan rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio aktivitas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, dan yang terakhir atau yang keempat adalah rasio profitabilitas. Jadi, ini adalah analisis laporan keuangan PT Alamatri Minerals Indonesia Tbk yang telah saya buat. Kita masuk pada rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi, maka semakin baik. Pada tahun 2005, aset lancarnya Rp680.424.000 dibagi dengan utang lancar Rp426.807.000. Dan tahun 2024, aset lancarnya Rp842.803.000 dibagi dengan utang lancar Rp235.286.000 dan totalnya pada tahun 2025 itu 1,56. Kita ambil dua angka di belakang koma. Dan tahun 2024 total likuiditasnya 3,58. Rasio likuiditas tahun 2025 sebesar 1,59, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,58. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek mengalami penurunan. Kedua adalah rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur perusahaan dalam mengelola piutang. Rumusnya piutang dibagi dengan penjualan, tetapi karena di laporan keuangan perusahaan PT Alamatri Minerals Indonesia tidak ada penjualan, maka dibagi dengan pendapatan. Pada tahun 2025 itu 155.392 itu piutangnya, dibagi dengan pendapatan 972.948.000 dan piutang ini nanti ditotal dan hasilnya adalah Rp155.392.000 dan tahun 2024 piutangnya Rp90.848.000 dibagi dengan Rp1.154.183.000. Tahun 2025 total rasio aktivitas 0,15 dan tahun 2024 0,08. Rasio aktivitas 2025 sebesar 0,16 lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 sebesar 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang perusahaan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi, maka juga semakin beresiko. Rumusnya, total utang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2025, total utang Rp1.173.865.000 dibagi dengan total aset Rp2.891.276.000 dan tahun 2024 total utangnya Rp571.331.000 dibagi dengan total asetnya Rp2.073.594.000 dan total rasio solvabilitas itu pada tahun 2025 0,40 dan tahun 2024 0,27. Rasio solvabilitas tahun 2025 sebesar 0,40 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan meningkat karena penggunaan utang yang lebih besar. Yang keempat atau yang terakhir adalah rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi, maka semakin baik. Rumusnya itu laba bersih dibagi dengan modal. Pada tahun 2025, laba bersihnya atau di sini kita memakai laba tahun berjalan Rp264.293.000 dibagi dengan modalnya Rp1.017.411.000 dan tahun 2024 laba bersihnya Rp434.769.000 dibagi dengan Rp1.502.263.000 dan totalnya rasio profitabilitas pada tahun 2025 0,15 dan tahun 2024 0,28.
Rasio profitabilitas tahun 2025 sebesar 0,15 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami penurunan. Jadi kesimpulannya pada 2025, rasio likuiditas perusahaan mengalami penurunan, rasio aktivitas menunjukkan peningkatan, yang berarti perusahaan lebih baik dalam mengelola asetnya, namun rasio solvabilitas juga meningkat yang menandakan bahwa resiko perusahaan ikut meningkat karena penggunaan utang yang lebih besar. Selain itu, rasio profitabilitas mengalami penurunan sehingga kemampuan perusahaan dalam mengelola laba juga menurun. Jadi itu saja, sampai di sini saja presentasi video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.